Halo teman-teman, sahabat wanita. Kali ini saya akan membagikan informasi tentang perawatan pada ibu hamil dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya kan saya pernah memberikan video tentang berapa kali ibu hamil harus memeriksakan kehamilannya dan kapan saja ibu hamil itu harus memeriksakan kehamilannya. Dan kali ini saya pikir ibu-ibu harus tahu bagaimana cara perawatannya di rumah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya ibu-ibu hamil saya harapkan untuk baca buku KIA ini yang sudah diberikan dari petugas kesehatan, itu harus dibaca semuanya. Nah, di dalam itu ada juga perawatan pada ibu hamil, tanda bahaya, dan lain-lain. Jadi sangat penting untuk membaca buku ini. Nah, perawatan ibu hamil sehari-hari yang pertama, makan beragam makanan dengan pola gizi seimbang dan satu porsi lebih banyak dari sebelumnya. Nah, pada ibu hamil disarankan untuk makan apa saja tanpa pantangan, kecuali misalkan ibu hamil alergi pada makanan tertentu. Nah, kenapa ibu hamil harus makan satu porsi lebih banyak dari sebelumnya? Karena kebutuhan sekarang untuk 2 orang, jadi lebih banyak. Jadi disarankan untuk ibu hamil tidak perlu diet-diet dulu. Setelah nanti baru boleh diet lagi kalau dalam pada ibu hamil, kecuali misalkan disaran dari petugas kesehatan atau dokter kandungan untuk diet makanan tertentu untuk kesehatan ibu itu sendiri. Tapi selama belum ada, ibu hamil boleh makan apa saja. Nah, sahabat wanita, pola gizi seimbang itu seperti apa? Nah, ini akan saya tunjukkan. Ini namanya isi piringku. Jadi ada makanan pokok atau biasanya disebut karbohidrat. Yang ini sayuran. Jadi ibu-ibu bisa lihat sayuran dan makanan pokok atau karbohidrat itu seharusnya sama ukurannya. Selama ini misalnya mungkin masih banyak dari kita yang makan misalnya karbohidrat lebih banyak daripada sayuran. Nah, ini seharusnya dalam pola gizi seimbang, makanan pokok itu harus seimbang dengan sayurannya, yaitu 2/3 dari setengah piring. Nah, di atas ini ada lauk pauk dan buah-buahan. Jadi lauk pauknya ini isinya 1/3 dari setengah piring sama buah-buahannya juga. Jadi pola makan seimbang itu seperti ini. Makanan pokok, sayuran, buah-buahan, dan lauk pauk. Mungkin ibu-ibu sudah mendapat penjelasan dari petugas kesehatan yang ada di vaskes terdekat ibu-ibu. Ini seperti apa itu makanan pokoknya. Misalnya makanan pokok itu ada beras, ada umbi-umbian. Nanti kalau seandainya belum mendengar isi piringku ini dari petugas kesehatan, ibu-ibu bisa tanya kalau saat pemeriksaan kehamilannya. Nah, ini ada sayuran, bermacam-macam sayuran, ada wortel, kol, terung, dan lain-lain. Yang berikut ada lauk pauknya. Nah, lauk pauk ini dibagi atas 2, ada protein hewani dan protein nabati. Protein hewani itu seperti apa? Daging, ikan, telur. Nah, biasanya ada yang alergi telur, itu bisa diganti dengan ikan atau daging. Dan juga protein nabati seperti tahu, tempe, kacang-kacangan, kacang merah, kacang tanah, nanti diolah akan menjadi lauk pauk. Yang berikut buah-buahan ini juga banyak, pepaya, pisang. Intinya yang ada di sekitar ibu-ibu, tidak perlu cari yang mahal-mahal. Misalnya di kebun atau di rumah juga ada buah-buahan, itu dimakan saja. Yang penting diolah dengan baik, baru dimakan. Yang kedua, istirahat yang cukup. Nah, pada ibu hamil disarankan istirahat minimal 6-7 jam pada malam hari dan 1-2 jam pada siang hari. Nah, bagaimana caranya agar ibu-ibu bisa lebih nyaman istirahat pada malam hari? Nah, biasanya ibu-ibu yang sudah trimester 3 atau hamilnya sudah
6 atau 7 bulan ke atas biasanya lebih tidak nyaman untuk tidur karena harus sering BAK. Jadi sebaiknya sebelum tidur atau sebelum istirahat, kosongkan kandung kemih terlebih dahulu atau buang air kecil terlebih dahulu, buang air besar terlebih dahulu. Yang berikut, cari posisi yang nyaman untuk tidur atau istirahat. Nah, pada ibu hamil sebaiknya posisi tidur yang baik adalah miring ke kiri. Nah, mengapa harus miring ke kiri? Karena dalam pada posisi miring kanan atau miring atau telentang itu beban yang ada di rahim ibu akan menekan pembuluh darah yang membawa oksigen ke bayi sehingga dapat mengakibatkan bayi kekurangan oksigen atau kekurangan makanan, dan itu sangat berbahaya bagi bayi. Kemudian, gunakan kelambu saat tidur, terutama bagi ibu hamil pada daerah endemis malaria. Nah, biasanya pada ibu hamil baru yang baru periksa, biasanya dari petugas kesehatan itu akan memberikan kelambu. Jadi harap itu digunakan karena itu sangat penting untuk mencegah malaria. Yang berikut yang sangat penting, sebelum tidur, ibu bersama suami melakukan rangsangan pada bayi, yaitu dengan cara mengelus-elus perut ibu, mengajak bayi bicara. Nah, ini bisa dimulai sejak hamilan 4 bulan. Mengapa ini sangat penting? Karena dapat merangsang perkembangan otak bayi, sehingga bayi juga merasa lebih nyaman, merasa diperhatikan. Bayi juga lebih mengenal ibu bersama bapaknya. Yang ketiga, perawatan ibu hamil sehari-hari yaitu menjaga kebersihan diri. Yang pertama, cuci tangan pakai sabun setiap kali setelah buang air besar, setelah buang air kecil, dan sebelum makan. Nah, ibu-ibu pasti sudah tahu bagaimana cara mencuci tangan yang benar, yaitu 6 langkah cara cuci tangan yang benar. Jadi misalnya ibu-ibu mau saya ajarkan, bisa tulis di kolom komentar, ataupun ibu-ibu sudah mendengar dari petugas kesehatan ataupun nonton video-video YouTube yang lainnya tentang cara cuci tangan yang benar, ibu-ibu harus praktekkan di rumah. Ini semua untuk menjaga kesehatan kita sendiri. Yang kedua, sikat gigi secara teratur, minimal setelah makan dan sebelum tidur. Ganti pakaian dan pakaian dalam minimal 2 kali sehari atau merasa kalau kita sudah terkontaminasi dengan benda-benda yang kotor. Yang berikut, menjaga kesehatan payudara, yaitu dengan cara merawat payudara dan juga membersihkan daerah kemaluan. Nah, biasanya pada ibu-ibu trimester 3 nanti akan diajarkan oleh petugas kesehatan atau ibu bidannya untuk cara perawatan payudara yang benar. Misalnya setelah trimester 3, saat kita memeriksakan kehamilan, petugas kesehatan belum memberikan informasi tentang perawatan payudara. Nah, ibu-ibu bisa tanyakan kepada petugas kesehatan cara merawat payudara yang benar. Ini merupakan hal yang sangat penting karena ini termasuk persiapan untuk persalinan nanti, menyangkut dengan ASI untuk bayi kita nanti. Kemudian, periksakan gigi ke fasilitas kesehatan pada saat memeriksakan kehamilan. Dan yang terakhir, cuci rambut atau keramas minimal 2-3 kali dalam seminggu agar ibu-ibu merasa lebih nyaman dan peredaran darah pada daerah kepala juga lebih lancar. Yang keempat, boleh melakukan hubungan seksual. Tanyakan kepada petugas kesehatan hubungan seksual yang baik dan benar yang nyaman bagi ibu dan bapaknya. Yang kelima, perawatan ibu hamil sehari-hari yaitu aktivitas. Nah, pada ibu hamil yang sehat boleh tetap melakukan aktivitas seperti biasa, namun dikurangi aktivitas yang lebih berat, misalnya mengangkat beban yang lebih berat atau melakukan aktivitas yang dapat membahayakan ibu dan bayinya. Nah,
ikuti senam hamil yang disarankan oleh petugas kesehatan. Tetap mengikuti kelas ibu hamil. Biasanya pada kelas ibu hamil itu ada petugas kesehatan akan ajarkan cara senam hamil yang benar untuk kepentingan ibu dan bayinya. Nah, sahabat wanita, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk yang sedang hamil, tetap dijaga kesehatannya, tetap dijaga kondisi janinnya, tetap melakukan pemeriksaan kesehatan atau kehamilan secara rutin. Semoga kehamilannya sehat selalu dan persalinannya bisa lancar. Di video berikutnya, saya akan memberikan informasi tentang tanda bahaya pada kehamilan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh ibu hamil di rumah. Jadi, teman-teman semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya, like, komen, dan juga bisa share ke sosial media teman-teman agar video ini dapat ditonton atau bisa bermanfaat juga untuk teman-teman yang lain. Terima kasih.